Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan bahas tentang persamaan diferensial atau differential equation. Persamaan diferensial adalah suatu persamaan yang memuat turunan atau derivatif atau diferensial. Ya. Jadi, misalkan di sini saya mempunyai suatu persamaan memuat turunan dy dx di sini. Jadi ini ada dy dx. Ini adalah persamaan diferensial. Ya, ini juga demikian, ada turunan kedua, turunan ke satu. Nah, ini ada y aksen. Di sini ada diferensial dx, ada diferensial dy. Ini juga ada bentuk y turunan ketiga. Ada turunan kedua, turunan ke satu. Ini ada turunan tapi turunannya turunan parsial. Jadi turunannya bisa turunan biasa, bisa turunan parsial. Nah, persamaan diferensial yang memuat turunan parsial ini disebut dengan PD parsial. Jadi persamaan diferensial parsial. Jadi ada PD parsial dan ada PD biasa. Ya, jadi PD biasa itu memuat turunannya turunan biasa atau diferensial biasa. Sedangkan kalau parsial turunannya memuat turunan parsial. Nah, untuk memberi nama persamaan diferensial itu bisa dilihat turunan tertingginya atau disebut dengan tingkat. Kemudian ada order atau urdu. Atau disebut juga dengan derajat, ya. Order atau derajat. Jadi tingkat itu dilihat dari turunan tertingginya. Jadi turunan yang tertinggi ada di dalam persamaan itu. Jadi misalnya turunan tertingginya turunan pertama, maka disebut dengan PD tingkat 1. Yang ini ada turunan kedua, maka disebut dengan PD tingkat 2. Yang ini turunan hanya turunan ke 1, maka ini adalah PD tingkat 1. Ini diferensial itu hanya ada dy dy. Kalau dibagi dx berarti kan memuat dy dy. Berarti di sini hanya memuat turunan ke 1. Maka ini adalah PD tingkat 1. Nah, ini ada turunan ketiga, maka ini adalah PD tingkat 3. Sedangkan yang ini PD turunannya turunan kedua, maka ini adalah PD tingkat 2. Jadi yang keenam ini adalah PD parsial tingkat 2. Jadi lengkapnya ini adalah PD parsial tingkat 2. Ya. Nah, kemudian order atau derajat itu adalah pangkat tertinggi dari turunan tertingginya. Jadi misalkan di sini turunan tertingginya turunan ke 1, pangkatnya pangkat 1, maka ini adalah PD tingkat 1 derajat 1. Ya. Yang ini ada PD tingkat 2, pangkatnya turunan kedua, tapi pangkatnya hanya pangkat 1, maka ini adalah PD tingkat 2 derajat 1. Ini juga pangkat 1 derajat 1. Kemudian ini juga hanya ada pangkat 1 derajat 1. Kemudian ini ada turunan ketiga, ada turunan kedua. Turunan ketiganya pangkat 1, turunan keduanya pangkat 2. Yang dilihat itu adalah pangkat dari turunan tertinggi. Jadi di sini adalah dari y pangkat 3-nya ini. Makanya adalah PD tingkat 1 derajat 1. PD tingkat 3 derajat 1. Yang ini juga pangkatnya 1, berarti PD tingkat 2 derajat 1. PD parsial tingkat 2 derajat 1. Andaikan misalkan saya punya ini y aksen kuadrat plus 2 y aksen plus y sama dengan 0 misalkan, maka ini adalah PD tingkat 1. Karena pangkatnya ini 2, maka ini adalah derajat 2. Ya. Andaikan misalkan di sini tadi ini misalkan ini ada pangkatnya 2, maka ini adalah PD tingkat 2 derajat PD tingkat 3 derajat 2. Seandainya ini ada pangkatnya. Jadi yang dilihat adalah pangkat tertinggi dari turunan tertingginya. Ya. Misalkan ini ada turunannya ini ke 1, ini pangkat 2, ini ada pangkat 1. Yang dilihat yang pangkat tertingginya, yaitu pangkat 2-nya. Nah, maka ini disebut dengan PD tingkat 1 derajat 2. Nah, permasalahannya di sini adalah bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan diferensial. Solusi atau jawaban dari persamaan diferensial itu adalah suatu fungsi yang memenuhi syarat di sini.
Jadi misalkan kalau saya punya Y sama dengan sin X, apakah ini solusi dari ini? Maka ini kalau saya turunkan, ini dy dx ini sama dengan cos X. Nah, ini berarti salah satu solusi dari persamaan satu. Kenapa salah satu? Karena di sini sebenarnya kalau setambah misalkan ada plus 1, plus 2, plus 3, tetap turunannya juga cos X, gitu kan ya. Nah, maka Y sama dengan sin X ini adalah salah satu solusi dari dy dx sama dengan cos X. Nah, sekarang bagaimana sekarang cara mencari solusinya? Nah, itu yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah BD tingkat 1 derajat 1. Jadi turunannya berarti turunan ke 1, pangkatnya pangkat 1. Yang bentuk paling sederhana adalah variabel terpisah. Artinya variabel, kalau ada dua variabel X dan Y, antara variabel X dan Y sudah dipisahkan. Jadi nggak campur antara variabel X dan variabel Y. Jadi bentuknya fungsi mx dengan dx, ny dengan dy. Jadi ini variabel y, yang ini variabel x. Nah, cara menyelesaikannya kemana? Langsung diintegralkan. Ya, jadi contohnya misalkan ini. Misalkan saya punya 2x min 1 dx plus y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, tentukan penyelesaiannya atau tentukan penyelesaian umumnya ya. Nah, jadi untuk menyelesaikan ini langsung kita integralkan. Integral dari 2x min 1 dx ditambah integral y plus 2 dy sama dengan 0. Nah, ini langsung diintegralkan. Ini 2x integralnya e kuadrat min e ditambah y integralnya setengah y kuadrat plus 2y sama dengan c. Atau ini boleh ditulis yang pangkat tertingginya di depan, setengah y kuadrat min e plus 2y sama dengan c. Nah, ini disebut dengan penyelesaian umum ya. Jadi ini disebut dengan penyelesaian umum dari persamaan diferensial. Saya singkat PD, penyelesaian umum persamaan diferensial. Dikatakan penyelesaian umum itu masih memuat konstanta, jadi masih ada C-nya. Misalkan lagi sekarang, kalau saya misalkan punya dx per x plus 2 per y dy sama dengan 0, kemudian memenuhi tentukan penyelesaian yang memenuhi jika x-nya 0, y-nya sama dengan jika misalkan x-nya 1, y-nya sama dengan 1 misalkan. Nah, ini kalau kita integralkan, integral dari dx per x ditambah integral 2 per y dy sama dengan 0, maka integralnya ini jadi ln x plus 2 ln y. Nah, kalau di sini bentuknya logaritma semua, c-nya itu nggak bisa ditulis dalam bentuk plus c sama dengan c, tapi ditulis sama dengan ln c. Jadi untuk memudahkan penyederhanaan, sehingga ini jadi ln x plus ln y kuadrat sama dengan ln c, atau x y kuadrat sama dengan ln c, sehingga kita peroleh x y kuadrat sama dengan c. Ini disebut dengan tadi penyelesaian umumnya. Penyelesaian umumnya itu x y kuadrat sama dengan c. Sekarang penyelesaian yang memenuhi syarat ini apa? Yaitu disebut dengan penyelesaian bersyarat ya. Jadi sekarang jika x sama dengan 1, y-nya sama dengan 1, maka kalau saya masukkan sini 1 kali 1 kuadrat sama dengan c, berarti c-nya sama dengan 1. Sehingga sini kita peroleh penyelesaian bersyaratnya adalah x y kuadrat sama dengan 1. Jadi konstantanya sudah tidak ada. Jadi kita substitusikan, kita ganti di sini. Jadi kalau solusi umumnya masih ada c, sedangkan kalau penyelesaian bersyarat sudah tidak memuat c. Jadi ini sudah salah satu dari bagian dari ini ya, yaitu yang memenuhi syarat itu tadi yang sudah ditentukan tadi. Yang kedua, yaitu bentuknya adalah
bentuk variabel mudah dipisahkan. Jadi di sini antara variabel x dan y itu masih jadi satu. Di sini ada fungsi MXY, jadi variabel x dan y masih jadi satu. Di sini juga ada fungsi XY, jadi variabelnya masih jadi satu. Nah, tetapi antara variabel x dan y di sini mudah dipisahkan. Cirinya mudah dipisahkan apa? Ini bisa masing-masing ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian fungsi x dan fungsi y. Ya, ini juga sama. Ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian fungsi x dan fungsi y. Misalkan sini f1, ini f2, ini g2, g1 misalkan. Ya. Jadi bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Contohnya misalkan kalau misalkan saya punya 2x min 1 kali y dx ditambah x kali y plus 1 dy sama dengan 0 misalkan. Jadi di sini ada variabel x, ada variabel y dalam satu kelompok atau satu suku ini. Nah, ini adalah fungsi xy, jadi ini fungsi xy. Tetapi ini bisa ditulis dalam bentuk perkalian. Jadi ini perkalian fungsi x dengan fungsi y, ini juga perkalian fungsi x dengan fungsi y. Nah, untuk menyelesaikan, ini kita pisahkan variabel x dan variabel y-nya. Ya, jadi caranya gimana? Nah, kita bagi. Jadi yang ini ada x dan y, yang ini tinggal kita sisakan variabel x, berarti kita bagi dengan y. Jadi yang ini kita bagi y, yang kanan kita bagi dengan x. Jadi kedua ruas ini kita bagi dengan y, sehingga ini menjadi 2x min 1 y dx dibagi xy, yang ini jadi x kali y plus 1 dy kita bagi dengan xy. Yang kanan dibagi dengan xy tetap ya. Nah, sehingga apa? Di sini variabel y-nya bisa dibagi. Ini variabel x-nya bisa dibagi. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan, ini tinggal 2x bagi x, 2 min 1 x dx ditambah y bagi y1 plus 1 y dy sama dengan 0. Nah, dan karena ini variabel x dan variabel y menjadi terpisah seperti yang tadi, maka untuk menyelesaikan kita integralkan. Ini jadi 2 min 1 x dx ditambah integral 1 plus 1 y dy sama dengan 0. Maka integralnya 2 adalah 2x ln x plus y plus ln y sama dengan c. Ya, ini hasilnya. Coba contoh yang kedua, misalkan di sini 1 plus y kuadrat dx ditambah 1 plus y kuadrat dy, ya. Yang kiri dx, yang kanan dy sama dengan 0. Dan memenuhi syarat jika x-nya 0, y-nya min 1. Berarti di sini cari solusi bersyaratnya atau penyelesaian bersyarat. Ya, jadi di sini 1 plus y kuadrat dx ditambah 1 plus y kuadrat dy sama dengan 0. Maka ini kita bagi. Yang kiri kita bagi 1 plus y kuadrat, yang kanan 1 plus y kuadrat. Karena 1 plus y kuadratnya kita pindah ke dx-nya, yang ini kita pindah ke dy-nya. Kalau kita bagi ini 1 plus y kuadrat bagi 1 plus y kuadrat 1, sehingga tinggal dx per 1 plus y kuadrat, yang kanan jadi dy per 1 plus y kuadrat sama dengan 0. Selanjutnya kita integralkan. Jadi ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Integral dari 1 plus y kuadrat itu adalah arcus tangen x, yakni arcus tangen y sama dengan c. Ini adalah penyelesaian umumnya. Nah, sekarang syaratnya ini, kalau x-nya 0, y-nya min 1, berarti di sini kalau x-nya 0, sini kita peroleh y-nya min 1. Ya, berarti di sini arcus tangen 0 ditambah arcus tangen min 1 sama dengan c. Arcus tangen 0 ya, karena tangen 0 sama dengan 0. Tangen sama dengan min 1 itu min pi per 4 ya.
min 45 derajat, tapi dalam bentuk radian sama dengan C, sehingga C-nya di sini sama dengan min pi per 4. Jadi kita peroleh penyelesaiannya jadi arcus tangen X plus arcus tangen Y sama dengan min pi per 4. Ini solusinya. Nah, namun demikian, menulis jawaban dalam bentuk arcus tangen ditambah arcus tangen itu jarang. Jadi biasanya lebih disederhanakan lagi. Jadi kalau saya misalkan gini, jadi kalau saya misalkan arcus tangen X itu saya anggap alfa, arcus tangen Y itu sama dengan beta, berarti ini artinya tangen alfa sama dengan X, tangen beta sama dengan Y. Nah, berarti kalau saya cari alfa plus beta, misalkan yang di sini tadi, berarti kan ini alfa, ini beta kan? Jadi yang ini alfa, ini beta. Berarti alfa plus betanya sama dengan min pi per 4. Kalau kita cari tangennya, tangen alfa plus beta berarti sama dengan tangen min pi per 4. Maka ini jadi tangen alfa plus tangen beta per 1 min tangen alfa kali tangen beta, tangen min pi per 4 min 1. Nah, tangen alfa tadi X, tangen betanya Y per 1 min X Y sama dengan min 1. Bentuknya seperti ini biasanya menulisnya. Jadi tidak dalam bentuk arcus tangen, tapi lebih disederhanakan dalam bentuk X.